Nah, ini untuk hari ini kita bahas makhraj halqi ya. Makhraj halqi. Makhraj halqi bahasa Indonesianya apa? Apa tadi halqi? Halqi apa? Tenggorokan ataupun kerongkongan. Nah, jadi sudah kita jelaskan bahwa ada sebagian huruf hijaiyah itu yang keluarnya dari kerongkongan. Nah, ini dia hurufnya. 6 huruf ini adalah huruf yang ketika kita ucapkan dia keluar dari kerongkongan. Jadi kerongkongan kita itu dibagi 3. Ya, bahagian kerongkongan kita itu yang di belakang nampak tuh. Siapa itu? Casey ya? Casey Pak Dede. Nampak ya? Ya, jadi gini. Yang harus kalian ingat ya, bahwa kerongkongan itu dibagi 3. Ada tenggorokan atas, ada tenggorokan tengah, bagian tengah, ada tenggorokan bagian bawah. Nah, jadi di tiap bagian kerongkongan kita ini ada huruf yang khusus keluarnya. Kalau di kerongkongan bagian atas di sini, itu huruf yang keluar adalah ra dengan kha. Coba kalian ucapkan dan kalian rasakan. Coba sama-sama kita ucapkan huruf kha. Kha. Gimana keluarnya? Di sini kan? Nampak getarannya di sini kan? Nampak kan? Getarannya di sini, ya kan? Di kerongkongan atas. Kha. Satu lagi huruf, coba kita ucapkan sama-sama. Ra. Nah, perhatikan juga getarannya juga di sini di atas. Ya kan? Getarannya juga di atas. Nah, jadi huruf ra dan huruf kha ini keluarnya di kerongkongan bagian atas. Kita ke kerongkongan bagian tengah. Juga ada 2 huruf. Yang pertama huruf ha. Coba ucapkan ha. Jadi jangan ha ya, kalau ha di bawah dia. Kalau ini ha. Jadi gini dia, ketika perhatikan dulu, ketika kita mengucapkan ha yang keluarnya di tengah kerongkongan ini, kerongkongan kita agak terjepit, seperti rasanya agak terjepit ya. Ha. Coba sama-sama ha. Yang laki-laki ha. Ya. Jadi memang harus seperti itu. Ketika kita belajar, ya, ketika kita belajar itu kalau dalam bahasa Inggris istilahnya exaggerate. Exaggerate itu adalah ketika belajar kita memang dianjurkan seperti itu supaya cepat bisa. Ucapkan dengan keras. Supaya jelas. Nah, itu namanya exaggerate kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama ha ya, ha. Kemudian huruf yang kedua coba sama-sama semuanya. Nah, jadi 2 huruf ini keluarnya dari kerongkongan bagian di tengah dia keluarnya. Yang terakhir ada huruf a dengan h. Jadi coba perhatikan semuanya perbedaan antara h ini dengan h. Yang pertama makhrajnya. Kalau h dia keluarnya di bawah, kerongkongan bagian bawah, hampir ke dada. Sementara h ini di tengah. Itu yang pertama perbedaannya. Nah, yang kedua, ketika kita mengucapkan h, itu nafas kita nggak banyak keluarnya. Coba rasakan. Ha. Tapi ketika kita mengucapkan h, ini nafas kita habis keluar semuanya. Ha. Nampak bedanya? Di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya di sini? Bisa difahami? Kalau ada yang bertanya silahkan. Pak, tulis ke Pak. Halqi apa? Apanya? Halqi kerongkongan.
Dari awal tadi sudah kita jelaskan ya, makanya perhatikan dulu. Jangan bersenda dulu ya. Nah, perhatikan. Nanti tulis ya, setelah ini kita akan buka dari awal lagi, nanti tulis ya. Nah, jadi ini yang perlu kalian ingat ya. Kerongkongan kita terbagi tiga. Atas, tengah, bawah ya. Atas, tengah, bawah. Dan ini juga harus dihafal, jangan terbalik nanti ya. Yang di atas ra dengan kha, yang di tengah ha dengan ain, yang di bawah ha dengan a ataupun hamzah ya. Jangan main-main itu dulu. Itu masuk kamera itu, masuk ke kamera. Paham sampai di sini? Paham? Satu lagi. Nah, ini contoh. Ini contohnya belum sempurna ya. Ini yang di kerongkongan atas tadi kan ada 2 hurufnya kan? Ini di bagian mana keluarnya ini tadi? Di atas. Kalau yang ini? Kalau yang ini? Boleh. Nah, kita lihat ke contoh. Kita ambil satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Lihat. Di sini sudah kita buat tanda. Kita buat beda warnanya huruf ghain ya, huruf gha. Ini huruf gha, ini huruf gha. Nah, jadi bacanya ghairil ya, ghairil maghdub. Ini yang untuk gha ya, satu lagi untuk kha. Khalilullah. Coba Khalilullah. Khalil. Khalilullah. Coba. Khalilullah. Jadi ini hanya sebagian kecil contoh ya, karena waktu kita singkat. Ini pun sebenarnya udah habis waktu. Kemudian untuk yang di kerongkongan tengah itu ada ain dan ha. Contoh ini ada 2, keduanya dalam contoh ini ya. Ini ayat ke berapa dalam surah Al-Fatihah? Ayat kedua. Ayat kedua ya. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan ke sini dulu. Perhatikan dulu. Lihat, ini juga kita sudah buat tanda. Kita bedakan hurufnya. Ini ha, ini ain ya. Jadi cara bacanya coba dengarkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi jangan alamin karena kita di sini sering sekali mendengar banyak orang membaca alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu salah. Yang betulnya ini huruf ain. Jadi dia ya. Jadi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin. Ini bukan alhamdu tapi alhamdu. Coba alhamdu. Alhamdu. Jadi ingat ya, bukan alham. Alham. Bukan alham ya. Kalau alham itu ha ini. Sementara yang di alhamdu bukan ha ini tapi ha. Alhamdu ya. Kalau untuk ha ini contohnya ya. Kalau untuk ha yang ketiga yang keluarnya dari mana ini? Dari kerongkongan bawah. Ha, di sini ada contohnya nih. Alhamdulillahi. Ya. Alhamdulillahi. Nah, hi ini, nah ini dia ha ini. Ya. Kemudian kalau untuk a-nya di awal sudah ada al. Ketika kita mengucapkan alham itu diawali dengan
Hamzah di sini ada alif yang berbaris fathah di sini. Jadi bacanya alham. Jadi sebenarnya kalau a ini mudah kan? Kalau a ini mudah dia, mudah. Yang kadang-kadang orang terbalik-balik itu ha ini dengan ha ini. Kadang-kadang terbalik. Padahal alhamdu, tapi orang mengucapkan alhamdu. Makanya kita perlu belajar ya, kita perlu pelajari.